warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Selamat malam, salam rahmat kepada para pemirsa sambil berangkat dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi pemirsa dengan kami dari tim Sambil Berwetan. Semoga panjangan selalu dalam rahmat taufik dan inayah mauna, dimudahkan segala urusan dan dilapangkan segala rezekinya. Untuk session kali ini pemirsa, kita mau menguak misteri yaitu ilmu lintrik pemirsa. Dan itu sudah sangat booming juga di wilayah khususnya di tanah Jawa. Sebenarnya cara kerja lintrik itu untuk pengisian itu seperti apa pemirsa? Malam ini kita mau menguak sisi mistis hal tersebut pemirsa. Jadi atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya dan berjumpa dari saudara kami Allah subhanahu wa ta'ala lindungi Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan hadirkan gaib yang berada di dalam ilmu lintrik tersebut. Ilmu lintrik saya tak tolong mereka dengan cinta hadirkan barikatan dengan cahaya yang asli. Allah terkunci Allah, tak bisa lari terkunci, menempel ke bumi. Seluruh kekuatan ketarikatan saya Allah kembali ke Allah. Sallallahu datang dengan sesuatu dengan para penyembah kudus. Tidak bisa dilihat Allah oleh Rasulullah. Terputus ikatan. Sinkron kita suara Allah. Selamat malam. Selamat malam. Kamu bahasa apa ini? Bahasa Jin. Jin apa? Pasek apa? Pasek. Pasek. Kamu bahasa Jin. Dari mana tadi kamu? Asalmu dari mana? Hanya bisa berkata jujur, bohong langsung berpotong-potong dulu. Semakin tidak mau bicara, semakin bicara Allah menjawab segala pertanyaan saya. Dari mana asalmu? Saya dari sana. Sana itu mana? Timur apa selatan? Saya dari timur. Dari timur. Kamu Jin Pasek. Iya. Tadi narik goib yang berada di dalam ilmu lintrik kamu kok ketarik. Kamu tahu itu? Iya. Karena saya ada di dalamnya. Kamu yang ada di dalam ilmu lintrik itu? Iya. Benar jangan bohong kamu. Iya. Aku bilang kamu berbohong masalah ini. Selama sampai potong-potong badan. Bahasa Indonesia Allah. Bukan saya tidak percaya, cuma memastikan saja. Kamu Jin Pasek, kamu berada di dalam lintrik. Iya. Kamu bantu dukun apa? Iya. Kamu Jin Pasek apa iblis? Saya Jin Pasek. Masih Jin Pasek? Iya. Itu. Kamu tanya ini, kamu yang bekerja di dalam lintrik. Iya. Kamu bantu dukun itu. Iya. Benar lintrik itu menggunakan kartu. Iya. Memang iya? Iya. Itu ciri khasnya ya? Ciri khas. Apa gara-gara kartu itu terus dinamakan ilmu lintrik? Iya. Kartu itu dinamakan ilmu lintrik. Gara-gara kartu itu makanya dinamakan ilmu lintrik. Pakai proses dulu. Bukan cukur kartu. Maksudnya yang dipakai kartu yang diproses begitu maksudnya? Iya. Prosesnya bagaimana ceritamu? Saya ditarik dimasukkan. Kamu ditarik dimasukkan ke apa? Di kartu itu. Di dalam kartu itu? Iya. Siapa yang narik kamu? Hmm. Yang masukkan kamu siapa? Orang yang punya kartu itu. Orang yang punya kartu itu? Iya. Dengan cara apa tuh nariknya? Ritual. Ritual? Iya. Ritualnya bagaimana?
Karena waktu kejadianmu loh. Ritualnya bagaimana pas kamu? Caranya bagaimana? Waktu itu saya ada di makam. Kamu ada di makam. Tanah saya diambil. Di makam terus bagaimana maksudmu? Tanah diambil. Tanah makam diambil. Iya. Tanah kuburan. Iya. Diambil terus bagaimana? Saya diurap sama kartu itu. Tanah kuburan diurap sama kartu itu. Ya, dicampur sama dikasih mantra-mantra. Kasih mantra-mantra. Ya. Semua serangan kembali 1000 kali lipat. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau begini serangan habis banyak, semua serang-serang dari konsentrasi fase setahun habis kembalikan atas 1000 kali lipat dan mereka berangkat sana. Pagar Allah antara di satu. Jadi menurutmu tadi apa itu kartu itu terus diproses dengan tanah kuburan, dicampur begitu, terus dikasih mantra-mantra, terus kamu masuk begitu? Ya, saya masuk. Saya kesedot masuk di situ. Masuk kesedot di situ. Ya. Jadi prosesnya kamu memasukkan itu dengan seperti itu. Ya. Yang memasukkan kamu dengan seseorang tersebut. Ya. Sebenarnya yang bantu seseorang tersebut itu siapa kalau begitu itu? Ya, yang bantu iblis. Yang bantu iblis. Ya. Dibisikin disuruh ritual untuk mengambil tanah kuburan. Tanah kuburan. Ya. Begitu terus dicampur kartu. Dicampur sama kartu. Dikasih mantra-mantra. Ya. Terus kamu masuk. Ya, saya cepat masuk. Terus saya ditugaskan untuk membantu. Perjanjiannya begitu. Perjanjiannya begitu. Ya. Dukun tersebut. Ya. Loh, gitu. Terus apa ada ciri-ciri khusus yang diambil dari tanah kuburan itu? Apa semuanya juga bisa? Terus apa yang penting tanah kuburan bisa? Kalau saya, Apa? kalau saya kayak ciri-cirinya banyak itu seperti itu. Kalau saya dimasukkan tanah kuburan saja. Pokoknya tanah kuburan. Ya, seperti saya. Kamu bisa. Ya, kapasitasnya seperti saya. Ada lagi yang kapasitasnya lebih tinggi. Ada kapasitas selain kamu, goib yang bermain di dalam litre maksudnya. Ya. Kapasitas lebih tinggi. Ya. Apa bagaimana itu? Itu kapasitasnya dimasukkan iblis. Di dalam kartunya. Ya. Jadi kamu masih jin fase. Ya. Yang lain bisa iblis juga. Bisa. Biasanya itu prosesnya mencari orang yang sudah meninggal. Waktu meninggalnya kapan? Jadi yang diambil kalau kapasitasnya yang dimasukkan ke dalam kartu itu bangsa iblis itu ada prosesnya yang berbeda, mencari tanah kuburan yang berbeda. Tadi contohnya apa tadi? Orang yang meninggal itu Dicari harinya kapan? harinya kapan? Biasanya hari Selasa. Biasanya hari Selasa. Yang orang meninggal hari Selasa. Yang bisa digunakan untuk itu. Yang dimasukkan sama power lebih besar. Itu akan masuk power lebih besar. Begitu. Terus apa itu? Lah terus syarat-syaratnya apakah baru meninggal dunia atau sudah lama biasanya? Biasanya baru meninggal dunia. Baru meninggal dunia, terus diambil begitu. Jadi begitu ceritanya. Sebelum 7 harinya harus diambil begitu. Untuk memasukkan energi kayak sampai ini yang. Kalau saya itu mudah dimasukkan hanya biasa. Hanya tanah kuburan saja. Terus bawa tanah kuburan kamu masuk. Seperti saya itu masuk. Kalau saya juga tidak begitu berat. Tugasmu nanti juga nggak begitu berat. Itu ya. Yang terkuat adalah dimasukkan ke sakit, tapi tata caranya lebih berat lagi ritualnya. Seperti itu, ritual seperti itu ada tumbal nggak yang kamu ketahui? Tidak ada. Nggak pakai tumbal? Tidak. Hanya
perjanjian. Hanya perjanjian. Kan itu keilmuan ya. Iya. Terus cara kerjamu bagaimana setelah kamu dimasukkan ke dalam kartu? Kalau saya itu diminta biasanya kerja saya itu mendekatkan sama laki-laki sama perempuan. Dan untuk mencari barang yang hilang gitu. Begitu. Ya tugas saya cuma seperti itu. Jadi untuk kamu khususnya ini tugasnya cuma menjalankan dua itu. Iya. Maupun misalnya mau sebagai pilot atau bagaimana kamu? Iya. Dulu begitu ya. Iya. Pilot listrik begitu ya. Iya. Berarti menyatukan laki-laki dan perempuan tapi dengan cara seperti ini. Iya. Kamu bisa disebut guna-guna kuda ya. Iya. Diguna-guna begitu Iya. kamu ya. Oh. Terus apa ya kamu bisa itu melakukan harapan? Bisa. Apa bagaimana caranya? Caramu bagaimana? Kamu bisik-bisik atau bagaimana? Iya, saya bisik-bisik kalau perempuannya, saya bisik-bisik ke perempuannya. Untuk selalu teringat pada sama yang laki-laki. Oh, yang itu, yang di ibaratnya disatukan itu. Iya. Jadi kamu bisik-bisiki kerjanya, nggak ada yang lain. Iya, kalau yang perempuan ya laki-lakinya saya bisikin. Oh. Apa sama perempuan? Oh begitu, jadi teringat terus begitu. Iya. Kamu bisik-bisikin terus. Terus kalau untuk mencari barang hilang kamu bisa? Bisa. Kamu bagaimana caranya kalau barang hilang? Ya, saya akan mencari di mana tempatnya waktu dia kehilangan. Bisa? Bisa. Saya akan menyampaikan informasi kepada Dukun. yang punya listrik tadi. Oh, dukun. Iya. Begitu ya. Catataranmu begitu. Kalau kerja yang lain itu bisa dimasukkan yang lain lagi. Kalau yang kerja yang di dalam kartu itu iblis, misal itu kerjanya apa yang kamu tahu? Bisa untuk menyakiti orang, itu fungsinya yang utama. Menyakiti orang bisa. Iya. Jadi pintar selain juga seperti itu guna-guna, kemudian mencari barang yang hilang bisa menyakiti seseorang. Iya. Itu bisa tergolong santet ya kan? Iya. Begitu ya. Apabila orang tidak suka begitu ya. Iya. Itu bisa menggunakan bangsa yang lintir tapi kapasitasnya yang iblis begitu. Iya, juga bisa menjauhkan dari jodohnya. Kapasitas iblis itu. Kalau saya tidak bisa. Menjauhkan dari jodohnya. Iya. Oh, maksudnya itu kalau bahasanya sekarang kunci orang gitu. Iya. Supaya tidak dapat jodoh. Iya. Karena rasa marah atau iri dengki gitu. Dendam itu kan sama Oh, saja dendam. seperti santet. Itu seperti santet pekerjaannya. Pekerjaannya mirip seperti santet. Jadi orang tersebut dijauhkan dari jodoh. Iya. Rata-rata orang yang spiritualnya itu bukan tidak punya kartu satu, makanya punya 2 sampai 3 sampai 4. Oh, biasanya spiritual itu punya beberapa kartu. Iya. Apakah dari kartu itu punya fungsi masing-masing? Iya, begitu. Dari kartu itu memiliki masing-masing fungsi. Iya. Oh, iya. Jadi cara kerjamu begitu. Terus apa namanya itu dari satu dukun biasanya memiliki banyak kartu begitu. Iya. Itu sebenarnya ada 3. Ada 3 dan 4 itu. Kita punya 3. Punya 3. Yang satu yang diisi bangsa kami, yang satu bangsa siluman juga ada. Bangsa siluman? Iya. Siluman apa biasanya? Biasanya yang sering itu siluman monyet yang dimasukkan. Biasanya sering dimasukkan ke dalam terus siluman monyet. Iya. Untuk apa itu fungsinya dia? Fungsinya monyet apa? Siluman? Untuk apa? Biasanya kalau orangnya tidak bisa diguna-guna, langsung dikirim monyet. Dikirim monyet? Iya. Untuk apa itu fungsinya monyet nanti? Nyerang apa gimana? Iya, benar. Biar dia kesakitan. Oh begitu. Gara-gara langsung teringat sama yang di dalam. Begitu. Langsung gitu.
Jadi kalau nggak bisa dengan cara yang halus ya dengan cara yang kasar, ditambah lagi energi. Gitu ya, wow, lumayan banyak pengembangan ya ternyata di dalam lintrik itu ya, bisa untuk menangkap sekalian kalau nggak suka sama orang, bisa untuk matok orang kalau bahasanya orang Jawa, supaya nggak dapat jodoh begitu ya. Begitu ya. Kamu digunakan dukun mana? Sini aja Banyuwangi. Banyuwangi sini saja. Banyuwangi sini saja. Wilayah mana? Timur atau wilayah timur sana? Sudah lama. Sudah. Abdi sama dukun sama itu sedang. Dukunnya masih itu kan? Masih. Laki perempuan. Perempuan. Apa benar biasanya dukun lintrik itu biasanya kebanyakan perempuan? Iya. Gitu. Perempuan. Laki-laki ada tapi sedikit. Cuma cocoknya perempuan gitu ya. Terus kalau untuk meramal itu, meramal entah itu meramal masa depan, entah itu nanti kejadian itu apa ya sama kayak kamu ini? Itu malah kapasitas iblis. Oh, jadi yang kelihatannya malah ringan dari bangsa manusia, enaknya ngeramal lah ya, nggak narik orang, nggak nyadat orang, malah itu bangsa iblis. Bahaya itu ya. Bahaya. Itu bagi yang minta tolong begitu apa yang kejadian? Ya kalau semuanya kan diambil. Terus semuanya kan diambil. Saya sudah mempertaruhkan itu semua. Makanya kan di dalam kami, di dalam hadis Indonesia, kita nggak boleh seperti itu. Nanti sholat kita tidak akan diterima selama 41 hari misalnya. Kerja sama minta tolong kepada dukun nggak membayarkan Indonesia. Begitu ya. Dah, kamu sudah di sini, kamu sudah saya putus ikatan dengan majikanmu, dengan dukunmu. Saya ajak masuk muslim saja. Kamu nggak usah bekerja kayak gitu lagi, enak kalau kita muslim tinggal ibadah, nggak usah susah-susah kayak gitu. Mau bekerja sama dengan dukun begitu terus kerjanya. Kamu ikut saja, beliau nanti yang percaya nirwana. Tahu siapa beliau? Tahu bangsa kami semuanya tahu. Bangsamu semuanya tahu? Iya. Kalau sudah tahu ya begitu, sekarang operali aja yang dianut, nggak usah ikut iblis ya. Kamu siap? Seluruhnya kita kamu terputus mutlak sampai dari hari sampai hari kiamat, terputus dengan azazil, dengan para dukun, wassalam, para pasien dukun, terputus. Sallallahu alaihi Muhammad. Semua kekuatan bersih dari badan energi negatif kembali ke Allah. Kamu ikuti kata-kata saya, dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang halangi terbakar bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah Rabbi min kulli dzanbin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala iman sama masuk. Musyarat Pasti melawat lagi dari jidat. Berkhianat otomatis meledak. Ujungnya bersih. Allah supaya kita muslim. Allah dingin, sejuk, tenang, merasakan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu orang bertambah, ilmu perang bertambah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Allah bersih. Terima kasih. Iya, sama-sama. Hah? Oh, iya, maksudnya itu loh, kadang-kadang Pak, semisal kalau orang itu sudah mau minta
istri atau suami, terus kemudian dibantu oleh dukun-dukun tersebut, terus kemudian jadianlah dia tuh dinikahi atau apa, tapi dengan cara-cara begitu, itu apa namanya, dampak belakangannya bagaimana? Itu dampak belakangnya bahaya kan. Bahayanya apa? Bisa kalau seorang lagi oleh keadaan lama-lama berat lagi akan tidak mau juga, semakin berat semakin mati. Oh begitu, powermu bertambah, suaramu. Jadi lama-lama misalkan yang diguna-guna itu yang laki-laki, misalkan ya yang laki-laki akhirnya lama-lama akan sadar begitu, Iya, dan akhirnya timbul masalah, iya, terus akhirnya kembali tidak suka lagi. iya. Akan berproses terus keluarganya. Hah? Lama kelamaan keluarganya akan tidak sinkron. Oh, Terus karena rosuknya yang ditetapkan sudah dialih jadi lama-lama di dalam keluarga tersebut banyak masalah, Iya, gak sinkron begitu, iya, ada aja masalah gitu. iya, Kalau tata caranya dengan cara-cara yang tidak benar begitu, iya. Akan membahayakan bagi rumah tangga mereka. akan membahayakan bagi rumah tangga mereka sendiri. Begitu, misal hanya tahu ujung-ujungnya, di ending-endingnya yang nggak enak kayak gitu, karena tata caranya dalam proses mencari jodoh, suami asal itu dengan cara-cara seperti itu. Misalkan kamu itu disu ada nggak pasien yang misalkan seseorang itu menginginkan istri seseorang atau suami seseorang, ada banyak. Jadi yang sengaja minta tolong ke dukun itu orang yang pengen ibaratnya merebut istri atau suami orang, banyak. Dan itu terjadi, kamu proses itu bisa tembus ya. Bisa tembus, bisa terjadi. Akhirnya sama suaminya bubrah begitu rumah tangganya, Iya. hancur. Banyak rata-rata sekarang seperti itu. Loh, kebanyakan rata-rata sekarang malah seperti itu yang minta tolong. Kalau yang muda-muda itu jarang. Oh, yang muda-muda malah jarang. Iya. Di akhir-akhir ini ya. Oh, berarti di akhir-akhir ini malah yang sering minta tolong ke dukun itu yang kamu bantu kerja, yang kamu proses itu malah orang-orang yang pengen, yang bersuami atau beristri begitu. Iya. Wah, itu malah tambah fatal sekali, yaitu ya dosa-dosa yang berlipat ganda ya. Iya. Sudah punya keluarga sendiri tapi pengen juga memiliki istri orang lain, nah, itu bahaya ya. Tapi rata-rata itu sebenarnya orang-orang yang datang ke dukun yang kamu ikuti itu mereka dibisikin saja, dibisikin sama iblis ya. Langsungnya sudah sangat tidak terkendali gitu. Dari pemirsa itu tadi sedikit cerita pemirsa dari pelaku guna-guna lintrik pemirsa ini tadi, kalau sudah tertarik ya sudah, terima kasih ya Pak. Punya nama siapa? Punya nama enggak? Punya nama siapa? Mbak Sosok Birogo. Ya terima kasih Mbak. Umurnya berapa ya? Saya 30 tahun. Sudah tua. Dari dulu bekerja begitu apa enggak? Iya, dari dulu saya. Dari sedulu kamu jadi kodam begitu, kodam ilmu lintrik begitu. Ya sudah, sekarang tugas panjenengan karena sudah muslim, yaitu dijalankan ya amalia-amalia sholat, mandi tobat juga yang bertobat sama kayak seperti kita ya. Semoga kita semuanya juga terus diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bang ya. Monggo sekarang panjenengan bergabung dengan keluarga yang sudah muslim yang lain yang di sini. Monggo saya persilakan kedua, nanti sini ketiganya kedua keluar. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar. Allah. Persis banget sini ketiganya. Wah. Bersyukur dia termasuk sinkron Allahu fresh Allah. Ya itu tadi pemirsa, sedikit kita menguak sisi gelap daripada guna-guna menggunakan lintrik, misalnya kartu lintrik misal. Yaitu semoga bisa menjadi edukasi bagi dengan semuanya, walaupun perkataan itu tidak perlu dipercaya sepenuhnya pemirsa, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kami yang apabila memiliki kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berjumpa dengan kami di session yang berikutnya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.